Kini 13 Valkyrie berkumpul dengan misi mereka. Karena itulah mengapa tombak lubu tidak hancur terkena serangan palu Dewa Thor. Semua itu karena Brunhilde. Kemudian beralih ke pertarungan. Brunhilde melihat ke arah pertarungan. Tangannya menutup wajahnya sambil mengatakan, "Ini saatnya berpesta." Para pecandu baku hantam dibuat penasaran tentang kelanjutan pertarungan Ragnarok, yakni pertarungan akhir antara dewa melawan manusia. Kalau mendengar kata dewa melawan manusia, tentu mustahil bagi manusia untuk memenangkan pertarungan. Tetapi pada anime ini yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena rupanya kekuatan manusia bisa sepadan dengan dewa. Apa rahasianya? Sebelum menonton episode yang ketiga kali ini, pastikan sudah menonton episode sebelumnya ya. Link ada di deskripsi. Oke, wadidaw wacau, mari kita OTW ke alurnya. Di episode ini kita akan diperlihatkan bagaimana Valkyrie Brunhilde melakukan kelicikan. Valkyrie Brunhilde mendatangkan saudarinya yakni ke-11 Valkyrie. Setelah berkumpul, Rengris saudara keempat Valkyrie dari ke-13 Valkyrie. Sementara Brunhilde adalah Valkyrie tertua. Rengris menanyakan kepada Brunhilde, "Ada apa saudariku?" Brunhilde menjawab, "Kemarilah Rengris." Seketika Rengris mendekat ke arah Brunhilde. "Rengris, kau tahu benda keramat Thor kan?" tanya Brunhilde. "Ya, tentu saja. Sarung tangan besi bisa menangkis serangan apapun. Hal itu biasa disebut Jarngreever. Satu lagi yang terpenting adalah Mjolnir, yakni sebuah palu sumber kekuatan Dewa Thor yang selalu digunakan Dewa Thor dalam pertarungan. Palu Mjolnir memperoleh ketenaran karena mengalahkan pasukan Jotun atau pasukan raksasa," jawab Rengris. Lalu Brunhilde mengatakan kedua senjata yang dimiliki Thor adalah kecurangan terkotor dari semua benda keramat di kayangan. Hah, terkotor? Gol yang sepertinya tidak mengetahui apa-apa. Maklum ya, Gol kan Valkyrie terkecil. Kemudian Brunhilde menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan Thor, maka benda-benda itu harus dapat diatasi. "Rengris, kau bersedia mendedikasikan tubuhmu demi tujuan ini?" tanya Brunhilde. "Ya, tentu, dengan senang hati Brunhilde," jawab Rengris. "Apa maksud mendedikasikan tubuh ya? Saya juga belum tahu." Beralih ke pertarungan, terlihat pertarungan antara Dewa Thor dengan Lubu masih berlangsung. Tombak kapak Lubu mulai bersinar. Melihat hal itu, Zeus berpikir semua sesuai dengan dugaannya. Semua dewa terfokus kepada senjata Lubu. Mereka menerka-nerka senjata itu. Mungkinkah? Sementara dari arah berbeda, Brunhilde mengatakan kekuatan tersembunyi para Valkyrie. Jadi cuy, tanpa sepengetahuan para dewa, untuk mengalahkan cara kotor para dewa dengan senjata terkuat mereka, para Valkyrie punya cara tersendiri yang biasa disebut Transcendent. Apa itu Transcendent? Pada adegan berikut ini kita akan mengetahui apa itu Transcendent. Jadi saat tubuh para Valkyrie bertransformasi menjadi senjata untuk manusia, maka manusia yang menggunakan senjata tersebut akan mendapatkan senjata dewa, dengan kata lain benda keramat. Senjata itu mampu menandingi senjata para dewa. Nah, itulah mengapa yang harusnya dewa versus manusia tidak logis dan yang pasti menang adalah dewa. Namun berkat adanya senjata dari tubuh Valkyrie, maka manusia bisa setara dengan dewa. Seperti yang dilakukan oleh Rengris sebelum memulai pertarungan antara Dewa Thor dengan Lubu. Tanpa mereka sadari, Valkyrie keempat yang bernama Rengris mulai beraksi sesuai dengan rencana Brunhilde, yakni Rengris mulai mengeluarkan kekuatannya dengan jurus tempaan harta karun ilahi. Rengris melayang di atas, lalu ia melihat perjalanan hidup Lubu sejak kecil hingga berada di tingkatan menjadi manusia terhebat di dunia. Kemudian Rengris merubah tubuhnya menjadi sebuah senjata. Senjata tombak jelmaan dari Rengris mendarat tepat di tangan Lubu. Karena itulah mengapa senjata Lubu tidak hancur ketika terkena serangan dari senjata Dewa Thor. Rupanya senjata yang digunakan Lubu bukan sekedar tombak biasa, melainkan tombak jelmaan dari Valkyrie Rengris. Lubu mengatakan bahwa senjatanya tidak tertandingi dan tidak akan terpatahkan. Hal itu benar terbukti saat tombak Lubu berhadapan dengan palu Mjolnir milik Dewa Thor. Serangan yang dilakukan Lubu dengan tombaknya benar-benar hal yang terhebat karena keahlian khusus 13 Valkyrie terdapat dalam senjata yang dibuat melalui transformasi tubuh menjadi senjata yang dilakukan oleh saudari keempat yakni Rengris. Arti nama Rengris sendiri adalah pemecah perisai. Sementara palu Mjolnir adalah senjata kuat para dewa yang mampu menghancurkan benua.
Namun siapapun lawan yang menggunakan kekuatan besar dan panas seperti lava maka akan binasa. Karena itu menurut Edda, kisah mitologi Nordik, Thor memakai Jerngripr atau sarung tangan untuk melindungi tangannya. Sarung tangan Jerngripr adalah zirah terhebat di kayangan yang digunakan untuk mengatasi senjata mematikan terhebat di kayangan, yakni palu Mjolnir. Namun pada pertarungan Dewa Thor melawan Lubu, Lubu menggunakan tombaknya untuk dapat menghancurkan sarung tangan Jerngripr. Dan seketika senjata tombak mampu mengalahkan sarung tangan sebagai salah satu benda keramat. Melihat hal itu tentu saja manusia maupun para dewa tercengang. Zhang Fei, si pria abok-abok, merasa senang karena Lubu dengan kekuatannya telah melakukan hal yang hebat. Zhang Fei tentu menyombongkan hal itu terhadap dewa pelindung. Namun salah satu prajurit berbadan besar menghentikan Zhang Fei dengan mengatakan, "Zhang Fei, ini bukan sesuatu yang bisa kau sombongkan. Karena sebagai orang yang mengenal Lubu dan hidup di era yang sama dengannya, aku tidak bisa menyangkal itu memberiku kehormatan besar." Sementara prajurit lain memberikan dukungan mereka. Salah satu prajurit setianya yang bernama Chen Gong mengatakan, "Tuanku Lubu, kau luar biasa. Tuanku, bagus, kau sangat menikmati pertarunganmu dan aku senang bisa mengawalmu sampai ke kayangan." Seluruh umat manusia memuji kekuatan yang dimiliki Lubu. Mereka terlihat sumringah dengan melihat hal hebat yang telah Lubu lakukan sebagai manusia. Dan seluruh umat manusia berharap bahkan sejak pertama kali lahirnya manusia primitif, inilah kali pertama mereka sebagai umat manusia berharap bisa mengalahkan dewa. Manusia hanya berharap, kali-kali aja gitu ada keajaiban ya. Dewa Hermes yang mengamati pertarungan sejak dari awal mulai memahami situasi. Ia pun mengatakan bahwa tugas Valkyrie adalah membimbing arwah ke kayangan. Para Valkyrie turun ke bumi untuk membimbing jiwa manusia terhebat ke kayangan untuk menjadi tentara para dewa dan melindungi kayangan dari musuh yang menyerang. Namun sejak zaman kuno ada rumor yang beredar seperti ini. Yang dipersiapkan para Valkyrie bukanlah menjaga serangan yang menjadi ancaman bagi kayangan, melainkan kabarnya Valkyrie mengubah diri mereka menjadi senjata untuk manusia, menjadi prajurit yang mereka bimbing ke kayangan. Para Valkyrie menawarkan tubuh mereka dan kekuatan mereka yang setara dengan para dewa untuk menjadi sebuah senjata. Nama kekuatan itu bernama Volunder. Jika para pejuang Valkyrie dikumpulkan, maka petarung akan melawan para dewa dengan kekuatan yang mereka terima dari Valkyrie. Sementara di pertarungan, Lubu kembali melukai Dewa Thor. Para dewa marah karena semua yang telah terjadi adalah pemberontakan licik terhadap para dewa. Mendengar hal itu, Dewa Zeus mengatakan, "Siapa yang mengira Valkyrie akan sungguh-sungguh menentang kita para dewa? Ini sensasi terhebat yang pernah kurasakan." Dan tiba-tiba, entah kenapa Dewa Zeus terlihat begitu bersemangat. Brunhilde yang melihat hal itu di dalam hatinya mengatakan, "Jangan lihat ke arah sini, dasar kakek tua menjijikan." Seketika terdengar suara yang mengalihkan semua manusia dan dewa. Rupanya suara itu berasal dari palu Mjolnir yang mengeluarkan lava dan asap. Melihat kejadian itu, semua manusia mengira palu Mjolnir akan hancur. Kepanikan serupa terlihat di wajah Gol dan Brunhilde. Gol mengatakan logam orichalcumnya meleleh dan berubah menjadi lava. Itu sungguh penampakan yang luar biasa. Heimdall mengatakan palu Mjolnir terlihat sangat panas seperti pada legenda. Kenapa ini mendadak terjadi? Sebuah pertanyaan terlontar dari Heimdall. Sebuah perjalanan seperti legenda saat setelah Thor kehilangan satu sarung tangan Jerngripr. Akankah Thor bisa memegang palu Mjolnir dengan kedua tangannya tanpa sarung tangan sakti? Dewa Forseti atau Dewa Perdamaian terlihat panik. Ia takut bahwa Thor tidak dapat menggunakan palu Mjolnir lagi. Namun tiba-tiba terdengar suara detak macam jedak-jeduk gitu. Gol menanyakan suara apakah itu. Heimdall mengira itu suara drum. Ternyata sulit dipercaya asal suara jedak-jeduk itu berasal dari palu Mjolnir. Rupanya palu Mjolnir mengeluarkan denyut seperti detak jantung. Mengetahui hal itu, Dewa Thor mendekat ke arah palu Mjolnir dan mengatakan, "Akhirnya kau bangun." Kemudian terlihat palu Mjolnir meretakkan diri sendiri dan muncul sebuah benda berwarna merah di setiap sela retakannya. Benda merah itu mengeluarkan denyutan jedak-jeduk kayak gini nih. Melihat hal itu, Gol terkejut lalu teriak, "Hah? Ia berdenyut? Apa itu? Semacam makhluk hidup?"
aneh sekali, jijik. Sementara Dewa Zeus justru tertawa, hahaha. Sepertinya Mjolnir akhirnya terbangun. Hermes menanyakan, terbangun? Itu aneh. Dewa Zeus kemudian menjelaskan bahwa ada satu kesalahpahaman soal legenda palu Mjolnir dan sarung tangan Jarngripr. Kesalahpahaman? Tanya Dewa Hermes. Rupanya sarung tangan itu bukan untuk melindungi Thor dari kekuatan palu Mjolnir seperti yang dikisahkan pada legenda, melainkan untuk menahan kekuatan Thor agar Dewa Thor tidak menghancurkan Mjolnir sebelum terbangun. Seketika Dewa Thor membuka sarung tangan itu dan ledakan yang dihasilkan satu sarung tangan begitu hedon cuy. Kemudian Dewa Thor mengatakan, dasar tukang tidur. Lalu ia memegang kembali palu Mjolnir tersebut. Dewa Thor mengangkat palu itu dengan sebelah tangan. Lalu ia bersiap untuk menyerang Lubu. Namun sebelum menyerang, ia meminta satu permintaan kepada Lubu, yakni kau jangan mati. Melihat Dewa Thor mulai mengeluarkan kekuatannya, Lubu sama sekali tidak gentar. Heimdall kembali ngebacot bahwa pertarungan kini memasuki zona merah yang hasilnya sendiri bahkan tidak diketahui oleh para dewa. Ketegangan terlihat di wajah para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sana. Di tengah kegentingan, nada dering handphone Brunhilde berdering. Hal itu membuat Brunhilde terkejut ketika membuka HP-nya. Rupanya isi pesannya adalah 13 daftar manusia maupun dewa yang akan mengikuti pertarungan. Gol yang dikit-dikit panik, lagi-lagi panik. Ia mengira bahwa ini akan menjadi akhir bagi umat manusia. Namun Brunhilde membantah hal itu dengan mengatakan, kau salah Gol. Suatu hari kami, para pejuang akan dijuluki sebagai 13 pembantai dewa yang terkenal dengan istilah Einherjar. Sementara pesan serupa diterima oleh Dewa Hermes dan Dewa Zeus. Melihat hal itu, Zeus bahagia karena menganggap ini jauh lebih menarik daripada dugaanku. Di pertarungan pertama dewa dan manusia dalam pertempuran akhir Ragnarok yang mempertaruhkan kehancuran umat manusia, pertempuran antara dewa petir yakni Dewa Thor dan si pejuang yakni Lubu telah memasuki tahap akhir. Saat itu Thor terlihat akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tubuh dan palunya sudah dipenuhi kilatan petir. Palu Mjolnir yang sudah terbangun mulai diayunkan oleh Dewa Thor dengan sekuat tenaga. Kemudian palu Mjolnir dilemparkan begitu saja oleh Dewa Thor. Palu tersebut mengarah kepada Lubu. Akan tetapi kita akan beralih sebentar ke sebuah karya penyair Islandia, Snorri Sturluson, yang menjelaskan Dewa Thor melempar Mjolnir dan menghancurkan tengkorak raksasa Esjotun. Karena kekuatan Mjolnir, ia tak pernah meleset sasaran sekalipun dalam 100 kali lemparan. Dan benar saja palu itu memutar dan mulai menyerang Lubu. Akan tetapi Lubu berhasil menghindarinya. Lubu kembali bangkit, kemudian Lubu memasang kuda-kuda dan berlari ke arah Dewa Thor. Lubu hendak menyerang Dewa Thor yang sedang dalam keadaan tanpa senjata. Namun tiba-tiba palu Dewa Thor kembali dan tepat berada di belakang Lubu. Lubu berhasil menghindar dengan cara melakukan putaran. Palu Mjolnir kembali ke tangan Dewa Thor hingga Dewa Thor tertarik ke arah belakang. Menurut kisah Edda, tujuan sebenarnya Dewa Thor melempar Mjolnir bukan untuk menyerang, melainkan Dewa Thor memanfaatkan kecepatan tinggi dan kekuatan sentrifugal dari melempar palu Mjolnir sekuat tenaga untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Semua manusia panik, sementara para dewa terlihat senang karena berpikir Thor akan memenangkan pertarungan. Dewa Thor meluncurkan serangan pamungkasnya dengan senyuman, sementara Lubu menyambutnya dengan senyuman gilanya. Dan ketika itu terjadi ledakan besar hingga membuat kuda menjerit. Cerita bersambung. Anjir, apakah Lubu hanya akan tergeprek oleh palu Thor? Sebab Thor sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Begitulah akhir episode ketiga. Pada episode ini terungkap kelicikan Valkyrie Brunhilde yang meminta Rhaenys, saudari keempat Valkyrie, untuk mendedikasikan tubuhnya. Jadi rupanya Valkyrie memiliki rahasia kekuatan, yakni mereka dapat mengubah diri mereka menjadi sebuah senjata dengan kekuatan yang setara dengan dewa. Hingga Lubu mampu menghancurkan sarung tangan Dewa Thor dan juga palunya. Namun sebuah misteri terungkap. Terkena serangan dari Lubu, palu Dewa Thor bukannya hancur, melainkan terbangun dari tidurnya selama ini.
Pertarungan demi pertarungan semakin seru. Oleh karena itu, saya meminta kepada kalian semua, komunitas Baku Hantam Indonesia, untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi dari kami setia membangkitkan gelora Baku Hantam kalian. Saya Bus Pecandu pamit undur diri.